sudah punya rencana yang matang dari segi produk, keuangan ya, misalnya dari segi produk yang akan dikembangkan, yang akan dijual gitu ya. Nah, ada perencanaan. Terus polanya bagaimana? Polanya itu termasuk juga pembelian yang rutin atau sesuatu yang sering dilakukan, punya pola-pola sendiri sehingga tidak sulit, tidak akan mengalami kesulitan suatu saat karena polanya sudah ada. Ya, tinggal jalani gitu. Terus posisian, kita harus tahu posisi kita, misalnya dari segi persaingan, dari segi harga-harga yang ditawarkan gitu. Kita istilahnya nanti ke SWOT-nya juga tahu ya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, opportunity apa, dan ancamannya itu siapa. Jadi kita harus mapping ya, posisi kita di mana nih, kita akan menempatkan di mana. Dari segmentasi, apakah posisi kita untuk segmen menengah, segmen bawah, atau segmen atas gitu ya. Jadi kita tahu, harus sadar akan posisi kita. Terus juga perspektif, jadi bagaimana ke depannya kita harus direncanakan di awal agar ke depannya terus berjalan gitu ya. Terus yang kelima, play, permainan atau taktik. Jadi dalam hal bisnis pun kita harus ada permainan-permainan atau taktik dikala misalnya saat sepi atau saat rame atau banyak peminat atau tidak peminat. Nah, itu harus kita tahu bagaimana triknya, bagaimana taktiknya ya. Bagaimana misalnya kita untuk barang-barang yang laku, kita stok banyak untuk barang yang laku, terus kita stok sedikit untuk barang yang kurang laku gitu ya, karena tadi terkait dengan expired kalau makanan ya, atau ketinggalan model atau fashion gitu. Nah, jadi jangan berani barang yang tidak laku stoknya banyak ya, tapi justru sebaliknya, yang barang laku kita berani stoknya banyak gitu ya. Nah, terus dari segi permainan taktik juga, misalnya bagaimana untuk menghadapi pesaing. Kita adakan promo, misalnya promo yang bagaimana sehingga orang bisa datang lagi dengan promo yang ada. Bisa dari segi harga, dari segi hadiah, misalnya kan promo itu ya, orang akan tertarik dengan promo yang kita lakukan sehingga mereka akan datang lagi. Ya, itu taktik lah istilahnya, strateginya bagaimana, permainannya bagaimana gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Halo, Ibu, saya ditanya Bu. Oke, Dit. Untuk yang bauran pemasaran itu kan ada pola. Nah, saya belum maksud pola dalam penjualannya itu seperti apa Bu? Pola pemasarannya. Pola. Jadi belum terlalu ya. Pola misalnya dalam hal menentukan, karena banyak ya, misalnya dalam hal menentukan keuntungan. Jadi kalau dalam hal keuntungan, misalnya untuk barang-barang yang percepatannya cepat ya, seperti sembako atau barang-barang yang memang laku, itu barang-barang yang dibutuhkan orang banyak, barang-barang yang relatif laku cepat, itu labanya jangan terlalu gede ya, cukup 10% atau 20%. Coba yang mungkin yang menjual sembako, yang punya warung pasti tahu ya, misalnya harga beras, harga gula itu labanya tidak banyak, paling besar 10%. Jadi itu polanya. Tapi kalau misalnya seperti di makanan kucing ya, saya kalau untuk makanannya itu relatif sedikit labanya, sekitar 10% sampai 15%, yang 20% jarang. Jadi karena orang membeli banyak, orang akan membeli sering gitu ya, sering, bahkan ada yang tiap hari beli gitu ya. Nah, itu jadikan pola kita. Terus yang kedua, nah untuk menutupi tadi kita laba sedikit, sedangkan misalnya biaya operasi banyak ya atau besar, kita ngambil laba besar itu dari aksesoris
Aksesoris artinya misalnya dari kalung, kucing ya, atau dari aksesoris kandang, mungkin itu labanya lebih dari 25%. Bahkan ada yang 100%, ada yang 50% gitu ya. Nah, itu polanya secara rutin dilakukan. Jadi jangan sampai jual makanannya mahal atau aksesorisnya disamakan gitu ya keuntungannya. Nah, jangan. Jadi ada pola yang dilakukan secara rutin tiap hari, jangan sampai pola itu banyak berubah-ubah. Ya. Jadi otomatis kalau orang yang jual sembako biasanya labanya sedikit. Itu udah polanya. Jadi jangan sampai misalnya kan sekarang telur lagi mahal ya. Di tempat lain jual 40 atau pasarannya 35 33. Kita jual 40 aja atau kita jual 20 25 aja. Nah, kita dapat untung dari mana kalau murah? Kalau terlalu mahal juga ntar orang kabur nggak akan beli gitu ya. Jadi pola yang harus kita lakukan ada patokannya lah, punya patokan. Yang itu contohnya dari segi harga misalnya ya, ada dari segi model atau dari segi macam apa-apa. Ya gitu ya, Dita ya. Baik, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke. Jadi tiap produk bisa berbeda-beda ya polanya. Tergantung produk apa, gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Melan mau bertanya Bu terkait dengan strategi berwirausaha di bagian tren. Nah, Ibu kan tadi bilang tren dan latah itu harus dibedakan. Nah, Bu, cara kita mandang nih, perspektif kita kalau sepertinya tren ini kayaknya latah deh, itu gimana Bu caranya? Latah. Jadi latah itu biasanya orang langsung banyak yang mengikuti ya, banyak mengikuti. Yang terus juga karena tren orang banyak ikuti, jadi ikut-ikutan gitu ya, biasanya gitu. Terus juga dari segi usianya nggak akan panjang, pendek kalau latah itu ya. Terus juga dari segi harga bisa relatif murah ya, sedikit murah atau tergantung ininya produknya ya. Nah itu latah. Nah makanya kita jangan ikutan, kan ada tren baru kita masuk ikut ya, itu latah atau memang kita berminat di situ karena tren. Jadi harus melihat dulu ke depannya bagaimana sih usaha ini, apakah terus diminati atau hanya sesaat. Kalau latah kan biasanya sesaat ya. Nah itu melakukan survei, juga melihat produknya, jenis produknya apa ya. Kalau model itu model pakaian atau fashion itu latah juga banyak ya. Kita misalnya melihat bintang film atau artis pakai baju itu ikutan ya, terus jadi segmen tertentu bikin yang lebih murahnya atau itunya latah. Cuman dari segi perizinan dan kan harusnya maksudnya kalau memang nggak plagiat gitu ya, ada izin dan sebagainya. Tapi kalau untuk fashion ini sebenarnya tidak ketat ya. Terus atau ada merek sepatu ya atau merek fashion diplesetin nih, modelnya dimirip-miripin atau mereknya diplesetin ya. Dulu ada pernah Carville misalnya sepatunya, jadi sepatu sandal jadi Carville gitu ya. Jadi itu termasuk latah juga, tapi dia kalau memang benar-benar Carville palsu itu kan akan dituntut gitu ya, kenapa membuat palsu dan sebagainya. Nah, tapi diplesetin jadi Carville ya. Nah, terus juga latah itu karena orang juga masyarakat banyak yang minat, terus ketertarikan saya berwirausaha, oh ini lagi ngetren nih, kita ikut aja, kita jual aja ya. Tapi tadi
apakah ini tren atau latah, kita harus lagi meneliti lagi, survei lagi. Sampai sejauh mana sih masyarakat akan suka akan ini. Ya. Sampai sejauh mana mungkin agak sulit untuk diprediksinya. Sampai sejauh mana orang akan bosen misalnya. Kan sekarang ada apa kayak minuman-minuman itu apa sih? Haus itu ya, Mixua apa tuh, apalagi lah banyak ya. Nah, itu lagi ngetren. Kita jangan latah bikin merek-merek yang mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Terus rasanya dimirip-miripin gitu ya. Nah, itu juga termasuk dari segi plagiat. Tapi kita melakukan penelitian dulu, perencanaan dulu yang matang, apakah ini benar akan seterusnya laku gitu ya, dengan modal yang sedikit atau dengan modal yang banyak, apakah kita akan rugi ke depannya. Jadi harus benar-benar dikaji tadi kembali, harus direncanakan secara matang, apakah itu yang lagi tren atau latah, karena tren itu bisa berubah-ubah ya, tidak abadi istilahnya lah ya. Tren lagi tren saat ini, belum tentu 3 atau 5 tahun kemudian hal yang sama itu tren gitu ya. Jadi kita dikaji lagi, apakah ini akan selamanya, tren ini akan terus berkembang, atau kita jadi latah juga ikut gitu ya, karena banyak peminat ataupun modalnya sedikit gitu ya. Tapi kita harus dikaji ulang lagi ya. Gitu ya, itu Melan ya. Dan ada tambahan yang lain? Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini ya saya tampilkan yang ini. Nah, ini having a business strategy. Jadi strategi harus dilakukan oleh seorang wirausaha ya. Nah, ini misalkan rumah makan ya. Bisa untuk produk lain juga bisa. Jadi yang pertama langkah apa? Yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM misalnya mentraining karyawan, sering membriefing secara rutin gitu ya. Nah, yang terkait misalnya dengan apa? Dengan budaya kerja. Budaya kerja sifatnya apa? Misalnya disiplin mengenai kebersihan ya. Kalau rumah makan kan orang melihat bersih atau tidak gitu ya rumah makan. Bagaimana cara masaknya? Bagaimana melihat cara menata dan sebagainya ya. Jadi pengembangan SDM contohnya itu budaya kerja, misalnya disiplin, kerja tim, terus kebersihan gitu ya. Terus ada training juga misalnya untuk kokinya, bagaimana menghasilkan makanan yang lezat, bagaimana menentukan resep-resepnya misalnya ya, training untuk memasak, atau dalam hal ini keterkaitan dengan untuk meningkatkan kualitas SDM atau mengembangkan SDM ya. Salah satunya budaya kerja harus ditingkatkan, training dilatih, di training atau disekolahin kalau perlu gitu ya. Oke. Nah, pengembangan SDM ini nanti berdampak kepada apa? Kepada proses usaha. Proses usaha misalnya tadi budaya kerjanya bagus, disiplin, cara kerjanya tepat gitu ya, sehingga bagaimana dalam melayani konsumen, layanan akan cepat, akan responnya cepat, tanggapannya cepat gitu ya. Kan orang apalagi kalau di restoran, masuk, duduk, mesen ini kok lama, beda dengan makanan Padang ya. Kalau makanan Padang kan siap saji, walaupun masaknya pagi atau mungkin malam ya, biar cepat disajikan layanan, nah itu beda. Nah, kalau misalnya rumah makan Sunda atau rumah makan yang perlu dipasak ataupun perlu diolah dulu gitu ya, nah kan itu relatif makan waktu. Nah, si orang yang datang ke rumah makan biasanya kan lapar ya, jangan sampai karena terlalu lama menunggunya sehingga kecewa gitu ya. Nah, bagaimana dengan proses usaha yang baik? Nah, tadi dari pengembangan SDM, budaya kerja, misalnya pas
konsumen datang langsung kasih menu gitu. Jangan kan kadang ada gini, pas masuk kok nggak dilayani, mana pelayannya atau mana sih menunya, nyari-nyari ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah tapi dengan proses kerja yang baik berdasarkan pengembangan usaha tadi, budaya kerja, pas ada tamu langsung aspek kasih menu, layani itu siapa yang mau, atau sambil nunggu ada apa kasih minum misalnya ya, 12 nunggu surat. apa. Jadi sehingga si Dari AU. konsumen itu tidak bosan atau tidak merasa jenuh karena lama dan sebagainya. Jadi harus cepat Iya. ya melayani Yang dampak. ini. Terus juga misalnya makanannya lezat, makanannya enak ya. Si Nabila Terus udah Rutami nih cepat, yang makanan lezat, yang enak. Kalau harga nggak beta relatif ya. Apalagi kalau relatif murah misalnya ya, Joni. lebih murah, lebih menguntungkan lagi. Nah terus, nah Ya. dapat makanan di apa karena misalnya di training, diberi resep yang bagus, terus juga yang enak ya, sehingga menghasilkan makanan lezat. Nah, bagaimana yang dirasakan oleh pelanggan? Anaknya mati. Dengan proses usaha yang baik, ya pelanggan akan Udah merasa puas. Ya, karena apa? Layanannya cepat, makanannya lezat, gitu ya. Jadi pelanggan itu akan merasa puas. Apa dampaknya? Ya benar. Pelanggan juga Enggak loyal. sengaja sih mereka Loyal tuh. artinya akan setia, dia akan balik Ada lagi, sih ya, sengaja lagi, pokoknya gitu ya. belum nikah Karena terus merasa yang puas, cewek tuh merasa emang nyaman gak ada di niatan situ, buat nikah makan gitu di situ, loh. atau Soalnya mungkin takut orang variasinya banyak di biasa sini ya, makanan lezat, trauma variasinya banyak, sama banyak orang tuanya pilihan kan, dan orang tuanya juga sebagainya. cerai. Nah, Tapi apa yang terus berdampak lama-lama pada dia keuangan punya perusahaan? anak ya, hamil Jadi gitu. break even point-nya cepat Jadi ibu tertutup. jadi istri tuh Ya, gimana break even point gitu. akan Terus cepat mulai tertutup. dulu sama si Terus Jadi Joni return itu. of investment-nya Tapi artinya pas udah perputaran itu, modal itu juga dia akan hamil cepat anaknya Joni. tertutup. Artinya Anaknya Joni. uang yang dihasilkan itu akan lebih banyak Terus lagi. ya udah Terus kan. diputerin gitu Ini ya. Kenapa? udah Karena dari segi ini pengembangan SDM yang baik ya, terus juga proses usaha yang cepat, pelanggan puas, keuangan pun akan cepat break even point dan akan gara-gara kembali si modal. cewek Ya. si Rumi yang cewek kan namanya Keuntungannya Rumi. juga Rumi didapat. ini pas selama Nah ini hamil dia tuh kayak sering pusing strategi. gitu. Jangan jadi Nggak tahu kalau itu penyakit punya apa gitu karyawan kan. jangan dibiarin aja Dia begitu aja, tuh nggak di kayak briefing, nggak businesswoman dikasih gitu kan, training. Nah independent nanti woman, dia punya bisnis sendiri gini-gini. dampaknya Terlalu ke sibuk usaha kerja ke gitu yang loh. lainnya juga ya. Dan nggak mau ngomong Oke. ke si yang Joni Anda itu. paham Kayak dia kan di sini? merasa nggak butuh Ada yang ditanyakan? gitu. Terus ya udah, terus menyesal. Tapi mereka happy ending berdua. Ini Terus kalau sepertinya, ngajak nikah. kalau seperti bisnisnya Dan itu belum ada karyawannya, baru dimulai sendiri. Berarti having a Jadi pas business anaknya menikah, strategi dalam anjir. pengembangan Udah SDM-nya ditunggu-tunggu. itu diolah sendiri ya Bu, karena kan belum ada karyawan dan lain sebagainya. Soalnya AU-nya Kalau belum ada karyawan itu tapi bukan seorang wirausaha ya, tapi wira swasta. gue Ketika bicarakan seorang wirausaha, tentunya namanya wirausaha itu punya karyawan, punya bagian-bagiannya gitu ya. Walaupun misalnya sebuah toko kecil atau kios di mana punya karyawan satu atau dua itu nama wirausaha, karena dia punya melibatkan orang lain dalam usahanya ya. Tapi kalau seorang wira swasta tadi apa-apanya oleh sendiri, apa diatur oleh sendiri, dia melayani sendiri. Nah itu gambarannya apa ya? Bukan seorang wirausaha gitu, seorang wira swasta. Nah, kan pengennya dari seorang wira swasta menjadi wirausaha, di mana wirausaha itu kan punya karyawan, membuka lapangan kerja, gitu ya, membuka lapangan kerja, makin banyak usahanya, makin berkembang, karyawan yang direkrut itu lebih banyak lagi. Nah, kalau hanya sendiri itu untuk berkembangnya sangat sulit. Makanya perlu merekrut karyawan. Itulah fungsi dari wirausaha, salah satunya merekrut atau membuka lapangan pekerjaan. Ya, kalau wira swasta enggak, dia hanya sendiri, apa-apa sendiri, ke pasar sendiri, melayani sendiri, membuat produknya sendiri, menjualnya sendiri, gitu ya. Itu bukan seorang wirausaha.
Jadi saya merasa itu dia yang Dan si mempunyai penulisnya karyawan Ayu tuh, dia kan yang nulis bisa AU merekrut ya. karyawan mempekerjakan orang lain Ayu tuh. gitu Nah itu ya. AU-nya gak boleh disebarin. Kalau nggak punya ini sangat sulit Gak boleh untuk dibawa ke TikTok. mengembangkannya, Terus kalau misal di untuk base ada yang mengembangkan nanya tuh usahanya gak boleh karena dikasih linknya. nggak ada orang lain Orang gitu harus ya. cari tahu sendiri. Iya, Gitu nggak Melan. gak boleh dibawa keluar. Oh, Gitu tapi loh. kalau Ya, selain baik itu Ibu, ya terima udah, tapi kasih Ibu. maksudnya itu untuk Oke, ada yang umum kan? lain? Iya, U-nya. Kayak misalnya Antadu Afgani lewat mana DM nih? aja gitu loh, gak boleh disebar Ada pertanyaan? terang-terangan. Halo, Gak tahu, soalnya dia kayak merasa gak Iya, nyaman Bu. ada pertanyaan punya kah? latah kayak dulu pas Belum ada, Bu. Enggak, pas Ada Daniel, paham pas kah? yang AU Dokyom. Dia Paham? gitu. Paham, Bu. Yang Oke Daniel ya, kata mudah-mudahan. Mandara. Jadi jangan Iya, sampai itu ada ya. ya kemarin Itu langsung yang beda tuh oh penyanyi ya Lata untuk juga. UTS sudah saya periksa, ada di kampus berkasnya udah saya nilai. Jadi ada juga yang saat mengerjakan bagian 2 itu mungkin nggak ngerti atau blank sehingga nggak diisi. Padahal kan saya pas menerangkan latihan 2 itu sangat gamblang dan berkali-kali Yang ya, bagian 2. berikan contoh bagaimana menganalisanya, variabel-variabel itu dianalisa gitu kan ya, diingatkan Itu ada nggak slide ini filenya? menganalisanya kalau misalnya jauh dari pasar tradisional, yang dekat apa yang jauh gitu kan. Nah, secara detail berkali-kali, tapi ada aja yang nggak ngerti gitu, ada yang salah juga gitu ya. Anda sama sekali nggak ngisi, Bu, saya nggak ngerti bagian 2. Saya dalam hati, lu kemana aja saat saya jelasin berkali-kali gitu ya. Kadang ya ada juga gitu yang ya kecewa gitu. Jadi saya bersemangat nih kayak sekarang nih, semangat mengajarkan, memberikan Anda ilmu gitu, tapi Andanya nggak memperhatikan sehingga pas ujian nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi ya ampun, jadi saya gagal dong memberikan transfer ilmu kepada si A itu gitu. Oke, jadi ngerti ya, mudah-mudahan ngerti semua. Kalau nggak ngerti Anda baca Terakhir lagi tuh baca bisa. apa ya? Oke, baik. Gue lagi mau baca AU pas di Berikutnya promnya ini udah seru nih. membangun Kayak, merek kayaknya ya. seru nih. Tapi pas sudah dibaca Merek. Jadi nanti kalau terakhir Anda AU minggu Jaimin depan Karina. hari ini nanti setelah selesai gitu Anjir. ada tugas membuat produk tadi. Jadi Anda harus sudah punya merek ya. Perlu merek itu. Oke. Apa sih, kenapa sih suatu produk harus dibikin merek? Kira-kira apa? Kenapa gitu? Biar orang bisa mengenalinya, oh merek A gitu, mau beli merek ini aja deh gitu. Biasanya kayak gitu kan, Bu. Ya. Jadi artinya punya identitas ya. Punya identitas lah. Merek sehingga orang akan mengenal identitas produk tersebut, akan menyebut merek juga sebagai alat promosi. Jadi artinya sebagai identitas ya, merek atau nama toko atau nama ya produknya gitu ya. Nah itu merek sebagai identitas, juga dikatakan sebagai promosi ya. Nah, itu kan baca AU yang kedua juga di sini merek tertera pada kemasan. Kan biasanya kalau Jadi, ada chapter kemasan berapa itu gitu kan ada nomornya. harus ada itu merek. tuh nggak ada. Jadi Jadi gue kayak harapkan merasa ini panjang Anda banget, membuat terus ya udah produk, nggak gue terusin. saya harapkan Anda membuat Di produk ada Kurnia tuh jadi merek. presiden. Apa sih syarat merek? Syarat merek yang pertama harus mempunyai makna. Tapi Artinya dia yang duda positif gitu loh. ya. Jangan sampai mereknya bagus, sebutinnya bagus, tapi artinya negatif atau kurang bagus Soalnya gitu ya. kalau nggak Jadi segera membuat punya merek istri itu, tuh kayak memilih apa sih, merek negara nggak punya ibu itu negara harus gitu. mempunyai makna yang positif. Yang kedua, mudah diucapkan ya, mudah diucapkan. Jangan apa sih bacanya gimana, susah gitu ya. Nah itu jangan sampai gitu. Yang kedua, yang ketiga mudah diingat ya, mudah diingat. Jadi mempunyai makna, mudah diingat dan mudah diucapkan, dan tentunya menarik ya. Jadi dari kejauhan udah ada tarik, oh itu merek itu tuh gitu ya. Jadi dia punya makna, mudah diucapkan dan mudah diingat ya. Nah sebaiknya juga satu produk itu satu merek
Jadi walaupun Yaelah, perusahaannya sama, ininya misalnya dia. Unilever gitu ya, produk-produknya Bagus banyak. banget. Terus Ada Rinso, coba jadi jadi. untuk sabun Eko, cucinya Boyonjung. ada Rinso. Terus Pokoknya untuk sabun mandinya ada kayaknya Lux vibes atau Lifebuoy AU-nya si ya. author ini tuh Dan kayak gitu khusus dah. dan fungsinya beda ya. Kalau Lux setahu saya sih untuk kecantikan gitu ya. Kalau Lifebuoy untuk membunuh kuman gitu Ini kan. gue Jadi udah punya baca fungsi sampai sendiri dan 206 terus satu juga gue produk itu lanjutin satu AU merek apa ya? Gue sampai ya. lupa tahu. Jadi kalau Anda Terus ini membuat gue lagi perusahaan Anda gue mereknya apa, tadinya mau baca membuat ini, produk apa ya, tapi bisa pas satu udah jenis itu maksudnya bisa udah baru chapter 30-an berbagai tuh merek udah kayak atau bisa oh satu masa merek, ya tapi gini. lebih baiknya satu Gue tuh produk nggak satu pengen merek. yang karakter misalkan Merek harus terdaftar ya di karakter Perindustrian dan salah satu Perdagangan, di produk antara mereka makanan, tuh di cepet Kesehatan, Kementerian Agama dan sebagainya. Tapi cepet kalau untuk suka gitu memulai atau lah ya. merintis ya, misalnya masih Maksudnya rumahan prosesnya produknya ntar ya dulu harus gitu. daftar dulu ya. Terlalu Kita cepet kalau udah menurut gua. berkembang, udah maju pesat, udah punya tempat atau Tuh seni Nabila Rutami yang produksinya, nah ini baru itu kita udah 80 tapi mendaftarkan nggak gue ke lanjut. Perindustrian dan Perdagangan. Terus merek harus menarik tadi ya, kemasannya juga harus Yang ini juga aman, katanya bagus tapi gue melindungi baru baca produknya beberapa ya, part produknya nggak bisa soalnya terlindungi gitu. di Jadi sini Mark kayak orang Jawa gitu merek loh itu kan ngomongnya ada pakai di Jawa gue kemasan. nggak bisa Cir. Bagaimana jangan Mana sampai ya kan gue juga nggak bisa kalau kemasannya baca AU mudah ini luntur kasar kita atau masuk tidak anjir. aman bagi Gue juga makanan ya dan AU yang sebagainya. pakai nama asli. Membangun merek relatif susah Ya karena benar. positioning Ih, aneh itu utamanya banget. ke merek. Kayak Jadi lu kalau Korea orang tapi butuh sesuatu dia lu akan bacanya menyebutkan bahasa merek Indonesia. ya. Itu aneh banget Tadi sumpah. misalnya ya Yang gak merek aneh tuh Honda. Joshua Hadi itu Honda gak itu aneh. Gue merek. Jadi suka banget membangun dia merek Honda itu Joshua susah. karena Joshua Artinya itu positioning Honda itu sulit namanya ya, bukan tapi nama Korea. perusahaan Honda sudah berhasil. Dia maksudnya bisa Jadi kalau merintis atau memulai untuk membangun atau brand image-nya itu membuat brand itu sangat sulit Dia tuh untuk masih lebih satu universe terkenal, sama Daniel orang itu banyak kan. pakai gitu ya. Harus baca yang Nah, S merek dulu, terkait gak dengan tadi harus. positioning. Soalnya gue baca yang Kalau positioning merek tersebut sudah ada di banyak konsumen, kita harus menjaganya. Bagaimana agar positioningnya aman, ya, agar konsumen selalu bila butuh sesuatu di mereknya muncul merek dia perusahaan tersebut, ya, dan harus dipertahankan. Iya emang gitu sih. Si autornya Elliot mempunyai keunggulan produk berbeda dengan produk lain. Nah, jadi merek itu menggambarkan kan dulu pernah kita ajarkan ya, ada merek, ada label, ada descriptive label, ada green label, ada brand label gitu ya. Nah, itu udah punya fungsinya masing-masing. Ya. Terus menjaga merek berarti menjaga kualitas dan terus melakukan promosi. Jadi kualitas itu harus dijaga, jangan sampai kualitas turun ya. Dengan merek tertentu kualitas turun, wah itu ini ternyata gue merek tersebut. Yang jadi bagaimana di akun kita AU. harus menjaga kualitas. Gue tadi nggak ada. Ini apa yang misalnya dari segi harga naik nih, harga naik. Aduh, kualitasnya diturunin aja deh, jangan sampai terjadi demikian ya, karena orang membeli produk itu bisa karena kualitasnya udah cocok gitu ya. Kalau menurunkan atau mengurangi kuantitas, oke. Biasanya nih ya, saya juga gini. Saya menjual produk itu biasanya 1 kilo ya. Ada merek tertentu, merek makanan kucing. Nah, tapi harga turun naik terus, aduh. Nah, akhirnya saya jual dengan 800 gram ya, 800 gram. Harga lebih murah dikit. Tapi orang banyak yang mencari 1 kilo juga, tapi harganya naik kan. Jadi strateginya apa? Saya sediain 2 produk, dua jenis, yaitu yang 1 kilo dan yang 800 gram. Kalau mungkin uangnya pas-pasan, kita saraninnya yang 800 gram aja. Tapi kalau memang dia ingin yang 1 kilo, ya silakan, harganya lebih naik gitu ya. Jadi kualitas jangan diturunkan. Kalau menurunkan kuantitas, oke, nggak apa-apa.
Terus Mas itu melakukan minyak terlalu penelitian licin gak sih? baik Udah itu dia terhadap produknya, apakah masih disukai oleh golden lamia. masyarakat ataukah bagaimana Enak dengan banget. pesaing gitu ya. Terus Golden lamia bisa tuh kayak mie dengan ayam. pasar yang ada. Kecil-kecil Terus gitu. harus selalu inovasi tak henti. Kayak Artinya ramen dong. kita bisa tadi mengembangkan produk, Iya, apakah mirip-mirip lah ya. produknya berbagai varian atau varian bentuk, Enak ukuran banget ya atau Allah. rasa gitu ya. Baru Jadi harus mempunyai strategi bersaing. Baik, baru gambar enak banget tapi tidak bersahabat. faktor pengembangan kewirausahaan orientasi pada tindakan ya. Keberanian mengambil dan mengelola risiko, melakukan inovasi kreativitas, keterampilan manajemen dan dengan fokus meningkatkan kemampuan tim, membangun jejaring, melakukan analisa bisnis, pengembangan pengaruh, membangun kapasitas dan menentukan arah, melakukan coaching, belajar dari keberhasilan dan kegagalan, menyeimbangkan gambar besar dengan aktivitas operasional dan lain-lain. Anda bisa baca sendiri ya. Oke, sukses berwira swasta, cara berpikir entrepreneur, Ini enak banget lamian pang. entrepreneurial I love ya. pangsit so much. Oke, terima kasih. Oke, Udah ada kelar? pertanyaan Udah. sebelum kita akan melanjutkan dengan tugas? Apakah ada pertanyaan? Males tugas.